Kalau profesi kamu sebagai tukang sampah, kamu gak usah sok-sokan deh pakai jas, tahu nggak? Kamu barusan ngomong apa? Hah? Berarti kamu mantan Windy? Kamu sok-sokan banget ya? Hah? Ya, mau aku masukin di tempat sampah ke muka kamu. Jadi kamu ngapain? Kamu apa-apaan sih, Fit? Pagi, Pak. Seharusnya kamu bukain pintu dong. Dapat. Arif, Iya. Saya pikir klien penting yang bakal datang hari ini. Kamu kok tiba-tiba ada di sini? Ngapain? ya aku mau jemput pacar aku. Pacar aku kerja di sini dan jabatannya sangat strategis. Sebentar. Bukannya kamu sopir ya, Fit? Soalnya aku dengar-dengar dari teman-teman kita kalau kamu tidak kerja, tapi kerja jadi sopir. Sebenarnya aku mau ngasih tahu sama kamu ada beberapa lowongan di sini. Kerjaan sopir itu gak pantas buat aku, tau nggak? Hah? Dan gak mungkin seorang supir mempunyai pacar yang kerja di kantoran seperti ini. Hah? Coba kamu lihat. Kamu yakin bukan calon sopir? Jangan-jangan ini mobil majikan kamu? Kalau ngomong jaga ya. Aku bukan kamu. Kalau kamu cuma sapam rendahan yang selalu ngawal orang, ya? Selalu membukakan pintu bosnya. Rif, ingat, sampai kapan kamu bukan seperti ini terus? Gaji kamu sedikit, kerjaan kamu yang banyak. Apalagi kerjaan kamu rendahan seperti ini. Contoh dong aku. Aku datang sini pakai mobil dan bahkan menjemput perempuan yang punya jabatan bagus. Kamu bilang tadi kerjaan aku rendah. Iya. Emang kamu kerja apa? Sampai merendahkan pekerjaan seorang. Kalau kerjaan aku gak bagus, gak mungkin aku punya mobil seperti ini dan pacaran sama orang penting, Rif. Perlu aku jelasin semuanya tentang kerjaan aku. Nanti kamu gak bakal ngerti lagi. Kamu di sini kan cuma sapam doang. Gak mungkin ngerti pembicaraan orang-orang besar seperti aku. Ya, Tahu nggak? mungkin jabatan aku emang satpam. Lantas? Tapi pesan aku S1. Rif, jangan bawa-bawa tentang ijazah kamu yang S1 kalau kamu cuma jadi sapam, tahu nggak? Seharusnya kamu malu dengan ijazah kamu, Rif. Kamu disekolahkan tinggi-tinggi supaya orang tua kamu itu bangga dengan kamu, dengan kerjaan kamu. Percuma dong kamu kerja tinggi, sekolah tinggi-tinggi, terus pekerjaan kamu jadi Sebaiknya ngikut, Hah? jangan ganggu kenyamanan. Rif. Soalnya saya udah bilang kan, ntar lagi ada klien yang David, Ini dia nih pacar aku. kamu ngapain di sini, Rif? Kamu harusnya jaga keamanan gak sih? Kamu malah di sini. Ini saya lagi jaga keamanan, Bu. Ya kan Ibu tahu sendiri, ntar lagi juga ada klien penting bakal datang ke perusahaan ini. Jadi saya nggak mau ada ketidaknyamanan di kantor ini. Maksud kamu gimana sih, Rif? Tugas kamu cuma jaga keamanan di sini, bukan ngatur karyawan. Dan kamu di sini jabatannya cuma satu, jadi gak usah ngatur-ngatur saya. Udah deh, mending kamu lanjut aja kerjaan kamu, Rif. Bu, ini mau mana? Ini kan udah Ya terserah dibawa saya dari juga. atasan, Bu. Ya terserah saya mau kemana, Rif. Kamu kalau misalnya ikut campur kayak gini, kamu mau saya pecat? Kalau kamu masih sayang sama kerjaan kamu ya, mendingan kamu pergi deh. Jangan ganggu aku sama Windy. Tahu nggak? Gak level. Jangan pergi. Tapi saya udah ingetin ya, Bu, ya. Kalau hari ini ada klien penting. Jangan sampai. Udah deh, gak usah banyak ngomong kamu tuh, Rif. Udah pergi aja sana. Udah sana. Win, Maaf ya,
Kamu tadi gak diapain kan Ya sama udah teman? gak apa-apa, santai aja. Dia tuh cuma aku kok. Oh iya, Iya, dia udah lama kerja di sini. lumayan sih. Hah? Lumayan. Aku baru tahu ya. Tapi aku seneng banget sih bisa ketemu sama Arif yang sekian lama udah gak ketemu. Tiba-tiba jadi sapam doang. Oh, jadi Arif tuh teman kamu. Iya, Win. Bagus dong kalau keadaan kamu sekarang udah kayak gini dan kamu melihat teman kamu masih jadi satpam aja. Iya, dulu dia tuh bintang kelas. Dia sok-sokan karena dia tuh pinter. Dan ya kenyataannya sangat miris banget sih. Kecerdasannya tuh udah nggak dipakai lagi. Oh, Hah? jadi dia sempat cerdas juga. Aduh, Fit. Kamu beruntung banget dong bisa dapet posisi kayak gini. Ya udahlah, kamu gak usah ngomongin masalah kerjaan aku. Aku kesini mau ketemu sama kamu karena aku kangen banget. Tadi malam aku telepon kamu, kenapa kamu gak angkat sih? Ya maaf ya, aku ketiduran. Padahal tadi malam aku pengen curhat tentang masalah aku, tapi kamu malah Maaf deh. abaikan aku. Ya udah, kita ceritanya hari ini aja ya. Kita mau kemana? Ini gak enak nih kita ngomong di depan kantor aku kayak gini. Aku gak enak sama yang lain. Emang bener sih aku salah. Ya Arif tadi emang harusnya negur aku. Tapi ya udahlah, gak apa-apa. Kan buat kamu juga. Ya udah, mendingan kita mau makan atau mau ke taman? Ke taman aja deh, gak apa-apa. Aku kebetulan tadi udah dapet Udah sarapan makan? juga. Berarti kamu udah kenyang. Iya. Win, kalau nanti atasan kamu nyariin kamu gimana? Udah, gak bakalan kok, gak bakal dicariin. Yakin? Lagian yang load di jam kerja tuh bukan cuma aku. Aku tinggal izin aja sama teman aku udah absen kok. Jadi gampang. Iya, Yang penting udah. kerjaanku kelar. Kamu gimana? Kamu nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa sih, soalnya tadi Arif itu ngomongnya kalau bentar lagi ada klien penting. Aku nggak tahu sih soal itu. Ya udahlah, nggak apa-apa, itu kan urusan kamu yang tahu tentang kantor ini. Aku datang ke sini karena aku kangen. Ya udah, kita langsung berangkat aja. Gimana? Yaudah yuk. Ayo. Oh ya, nanti malam kamu kemana? Aku belum tahu sih acara aku nanti malam mana. Kamu Enggak. mau ngajakin aku jalan? Iya dong, asalkan kamu nggak ada lemburan. Iya, karena aku sekarang sudah keluar, kayaknya aku bakal ngerjakan sedikit sih, Fit. Ya udah yuk, Ya udah. ke taman aja. Bu Putri, mau kemana Bu? Saya mau keluar dulu bentar ya Vi. Soalnya ini ada masalah kerjaan, jadi Masalah? nggak masalah sih. Jadi kerjaan yang kemarin, yang sama pacar saya, Sama calon ibu. ya itu mau diselesaikan sekarang. Jadi Enak kan banget ya kalau punya pasangan yang kerjaannya ya satu frekuensi gitu. Jadi sekali jalan bisa kerja sambil pacaran deh. ya semoga kamu juga dapet pacar yang sesuai sama kamu. Amin, doain aja ya Bu ya. Iya, jadi usaha pacar saya kan lagi berkembang sekarang. Oke. Dan dia itu mau investasi di kantor kita. Atau saya anterin Bu Putri? Nggak perlu, nggak apa-apa. Nanti kamu jadi nyamuk lagi. Kalau urusan kerjaan mah saya profesional Bu. Mau jadi nyamuk kayak mau jadi obatnya kayak terserah. Yang penting saya bantu ibu kerja. Nggak perlu, saya sendirian aja. Lagian saya sama pacar saya juga Mau saya antar nanti saya tinggal atau gimana? saya bawa mobil sendiri aja. Kan terus, oh ibu jemput pacar ibu? Ya itu masih belum tahu sih, itu masih belum pasti. Yang penting saya mau ketemu sama pacar saya dulu. Dan satu lagi, kan kantor mau saya tinggal. Oke. Jadi orang yang aku pasrahin buat jaga kantor ini cuman kamu. Iya Bu Putri aman. Tapi kalau butuh tanda tangan Bu Putri nanti saya hubungin Bu Putri ya. Kalau emang itu urusannya penting banget, saya samperin Bu Putri. Nggak apa-apa saya ganggu waktu Bu Putri. Iya nggak apa-apa. Tapi kalau emang bisa diwakilin, itu kamu yang oke. wakili aja ya. Oke kayak biasanya ya Ibu ya. Iya, Vi, kamu tahu sendiri kan karyawan di kantor ini tuh nggak bisa ditebak. Jadi, saya takut kalau nggak ada saya, mereka itu main-main sama kamu. Jadi kamu harus benar-benar teliti sama mereka. Iya aman Bu. Kalaupun ada sesuatu saya pasti lapor sama Ibu.
saya juga nggak bisa sembarangan kan asal ambil persetujuan kalau semuanya tidak atas izin ibu. Makanya saya nitip kantor ini sama kamu karena kamu karyawan yang paling saya percaya. Ada hal yang bikin ibu nggak nyaman ya di kantor ini. Ibu cerita aja sama saya, mungkin saya bisa ngebantu. Ada sih, tapi nanti aku cerita sama kamu ya. Sebenarnya saya juga ada sesuatu sih Bu, cuma kalau buktinya masih belum valid, saya juga nggak berani ngomong sama ibu biar jatuhnya nggak fitnah. Nanti saya jelasin aja ke ibu kalau semuanya udah yakin. Ini masalah kantor. Masalah kantor sih. Bikin bahaya nggak? Nanti aja ya Bu, tapi ibu tenang aja, saya handle dulu. Kalaupun saya nggak bisa ngatasin, saya pasti lanjutkan ke Bu Putri. Cuma kan untuk melanjutkan permasalahan ini, saya harus pastikan dulu sih akar permasalahannya itu sebenarnya siapa. Ya udah kalau gitu, aku percaya sama kamu dan aku pasrahin kantor ini sama kamu. Jaga baik-baik ya. Iya, ibu kan juga perginya cuma bentar. Iya sih, tapi kan kalau Iya. masalah kantor itu rumit biasanya dan Oke, saya kalau siap kamu jadi ya wakil ibu lah di sini. ya udah kalau gitu saya pergi ya. Ya, hati-hati Bu. Iya. Windy mana ya? Kayaknya aku harus ngomong sih sama dia. Lama banget ya. Dah, yuk. Dev, Kamu ada di sini? kamu kerja di sini, Rif? Ah, ya udah lama aku kerja di sini. Oh, ya ini mau balik ke pos, barusan masih dipanggil atasan. Oh, Sesuatu gitu. yang mau dibicarain katanya. Kamu kesini ada kerjaan atau gimana? Ya ada kerjaan juga sih. Aku ada kerjaan sama Putri. Oh, Iya, Bu Bos. jadi Putri itu pacar aku, Rif. Hah? Dan karena dia kemarin ngeluh sama aku tentang perusahaannya yang agak sedikit merosot, akhirnya ya sekalian aku membantu dia. Atau jangan-jangan klien yang dimaksud Bu Putri kami? Soalnya karyawan di sini nggak ada yang dibolehin keluar. Katanya ada tamu penting gitu. Entahlah. Iya, Yang dimaksud kamu atau orang lain saya nggak tahu. dia udah janjian sama aku. Cuman aku dari tadi nunggu di sini, dia belum keluar juga. Oh, atau mau aku panggilin sekali? Udah, nggak apa-apa, Rif. Santai aja. Dan aku rencana mau ajak Putri ngobrol di luar aja, soalnya biar nggak terlalu canggung kalau ngobrol di kantor. Ya soalnya diumumin sama karyawan katanya mau meeting di sini. Terus kalau Ya udahlah, nggak apa-apa. Lagian Putri juga terlalu berlebihan. Aku kan cuma bantu aja, Rif. ya barusan aku juga ketemu sama temen aku di sini. Siapa? David. Oh, David. Aku juga lama nggak ketemu sama dia. Iya, dia itu kesini tadi itu katanya mau jemput pacarnya. Dia tuh bawa mobil dan bilang kalau kerjanya bukan sopir. Padahal teman-teman kan ngomongnya si David kerjanya jadi sopir. Malah mau jemput pacarnya. Padahal aku udah bilang nih kalau hari ini tuh nggak dibolehin keluar. Semua karyawan nggak dibolehin keluar karena ada tamu penting. Tiba-tiba ya mereka keluar aja gitu. Tanpa memperdulikan apa yang aku katain ya, mungkin karena aku hanya satpam ya. Mungkin Berarti kayak gitu. David punya pacar kerja di sini juga. Ah, Tapi seharusnya sih pacarnya itu kalau emang lagi ada kerjaan kayak gini, lagi jam kerja, dia seharusnya nggak boleh keluar. Beda ya kalau aku sama Putri. Putri meskipun pimpinan, dia kalau bukan karena urusan kerjaan sama aku nggak mungkin ajak dia keluar. ya itu kan namanya juga profesionalis. Tapi kalau kayak pacarnya si David tadi kayaknya emang udah nggak niat kerja atau gimana, atau ya berharap mungkin David bisa ngidupin dia secara dia itu bawa mobil dan pakaiannya udah kayak bos aja gitu. Aku paham banget nih kalau sama David dari dulu. Dia juga selalu cari gara-gara sama aku. Dan aku juga nggak paham, aku punya salah apa sama dia. Ya aku juga udah lama nggak ketemu dan nggak berharap buat ketemu lagi. Aku malas buat ribut. Iya sih, lagian juga males ribut sama David. David tuh beda banget sama kamu. Kamu tuh masih ngehargain aku teman sebagai teman kamu, walaupun ya perbedaan kita sangat jauh. Ini bukan masalah tentang status pekerjaan kita, Rif. Ya teman aja. Ya, Kecuali
Ya, aku atasan kamu di sini, tapi kan aku bukan atasan kamu ya. Kita sebagai teman aja. Ya menurut kamu seperti itu, tapi kalau ya menurut David beda dikit aja, udah dijadiin bahan cengan buat dia. Soalnya kapan lagi dia itu mau bully orang kalau nggak kayak gini. Ya juga sih. Dia emang dari dulu selalu kayak gitu, Rif. Ya udah deh, kalau kayak gitu, Rif. Apa aku masuk aja kali ya? Kalau masuk aja, kalau mau nunggu di sini aku panggilin. Nggak usah deh. Ya udah, kamu kalau mau lanjutin kerjaan kamu? Ya saya mau lanjut balik ke pos dulu, takutnya ada tamu-tamu nggak diundang datang ke sini. Ya udah. Putri kenapa lama banget ya? Iya. Maaf ya Bay, tadi aku masih ngobrol sama anak buah aku. Tapi aku nggak telat kan? Telat dikit aja pasti. Sebenarnya aku udah mau masuk barusan dan aku juga ketemu sama temen aku. Namanya Arif, satpam di kantor ini. Oh Pak Arif? Iya, aku Kamu juga. kenal sama Pak Arif? Kok bisa? Iya, dia itu temen SMA aku dan ya kita ngobrol-ngobrol dikit lah barusan. Dia tuh orangnya jujur banget, Put. Dan tadi juga dia cerita sama aku kalau ketemu sama teman lama. Adalah, aku juga nggak kenal. Terus? Katanya sih dia itu direndahkan kan cuma seorang satpam. Sama karyawan sini juga? Bukan. Kebetulan pacar temen Arif ini dan temen aku itu pacarnya kerja di sini. Katanya sih keluar bareng sama dia. Padahal ini kan jam kerja. Keluar di jam kerja sama pacarnya gitu? Iya. Tapi ya udahlah, kamu urus nanti aja. Itu juga kan harus jadi perhatian buat kamu, Put. Supaya semua karyawan kamu tuh bisa profesional untuk kerjaan ini. Aku nggak pernah tahu, Bay. Aku baru tahu dari kamu. Ya udah, nanti aku bakal urus. Terus gimana kita masalah kerjaan kita? Kita mau ngobrol di sini atau kita ngobrol di taman aja biar enak. Kayaknya lebih enak di taman ya. Ya udah deh kalau kayak gitu. Tapi kamu udah titip kantor kamu sama anak Aku buah udah titip kantor aku sama anak buah aku yang paling aku percaya. Karena ada banyak beberapa karyawan aku yang mungkin aku harus curigain. kamu? Ya udah deh kalau kayak gitu. Berarti Tapi kamu hari ini nggak ada kerjaan kan? Cuma bareng sama aku aja. aku udah selesaiin semua kok. Aku lembur tadi malam kerjaan aku di kantor. Biar sekarang aku bisa ngobrol santai bareng sama kamu. Soalnya kan perusahaan kamu ini juga harus segera aku selesaikan permasalahannya, Put. Dan barangkali solusi dari aku dan bantuan dari aku bisa memulihkan kembali perusahaan kamu. Yaudah kalau kayak gitu naik mobil aku aja. Ya udah. Di sebelah mana? Sebelah sana. Arif, Pagi Bu. bisa saya ngobrol sebentar sama kamu? Boleh Bu, mau di ruangan Bu. Duduk sini aja nggak apa-apa. Rip, kamu udah pasti tahu kan seluk-beluk semua karyawan di sini. Saya tahu kamu orangnya perhatian terhadap karyawan dan ada rahasia sekecil apapun kamu juga paham. Ya sedikit banyak saya tahu. Emang Ya, saya tahu kamu itu memang karyawan yang menghargai teman-teman kamu di sini. Cuma saya minta tolong sih, kalau ada hal-hal yang nggak baik, hal-hal yang mencurigakan, harusnya kamu selalu cerita sama aku. Walaupun kamu diancam, diminta untuk terus diam, lebih baik kamu cerita ke aku atau Bu Putri. ya ini dalam hal apa dulu ya Bu? Ya, soalnya takut apa yang Ibu inginkan nggak sesuai dengan apa yang saya ceritakan. Ya kamu mending cerita apa adanya aja. Kamu tahu kan saya deket sama Bu Putri. Saya juga dikasih tanggung jawab lebih di sini. Iya Bu. Kalau untuk hari ini nggak ada masalah apa-apa sih. Tapi ya di sini kan hari ini juga ada tamu penting dan tadi Bu Bu Windy. Putri masih keluar. Dia mau nemuin rekanannya ya sekaligus pacar Bu Putri. Oh gitu. Iya.
tadi kan dari kemarin ada himbauan untuk karyawan nggak keluar sebelum istirahat atau jam pulang karena ada Iya, tamu kecuali ada meeting atau pertemuan dengan klien di luar sih. Iya, tapi tadi Oh iya, dijemput sama pacarnya Bu. Padahal saya udah halangin, tapi dia nggak dengerin kata-kata Nah. saya. itu maksud saya. Saya tadi ke ruangan Windy, di sana nggak ada Windy, cuma ada staff lain aja. Jadi Windy keluar. Iya, tadi dijemput sama pacarnya Bu. Padahal Pacar Windy. saya udah halangi, tapi dia malah ngancam saya mau dipecat katanya Bu kalau masih melarang mereka gitu. Kemana mereka? Windy keluar urusan kerjaan atau sekedar keluar aja? Karena setahu saya dia nggak ada jadwal untuk visit keluar. Kalaupun ada visit ya harusnya sama saya. Nah, saya nggak berani negur Bu. Saya mau tanya aja, saya langsung dimarahin Bu. Jadi saya nggak ada kesempatan untuk bertanya. Dia itu mana? Pak Arif gini, kamu di sini kan bagian keamanan. Kamu punya tanggung jawab penuh di sini untuk menjaga keamanan. Kalau ada satu karyawan yang buat masalah, kamu jangan pernah takut untuk negur. Pecat, nggak ada. Yang bisa mecat kamu itu semua atas persetujuan saya dan juga Bu Putri. Kalaupun ada keluhan dari security, itu pasti masuknya ke saya dulu. Saya pasti akan cari tahu dulu, telusuri dulu. Kalau memang tidak bisa ditolong, baru saya lapor ke Bu Putri. Iya, saya berpikir udah mau cari masalah aja di tempat kerjaan ini Bu. Tapi kalau kamu biarin yang ada orang lain bikin masalah, yang ada makin besar kan urusannya, masalahnya. Iya Bu, saya mohon maaf Bu. Lain kali saya... Kamu nggak tahu Windy kemana? Dia nggak bilang apa-apa sih Bu, hanya diajak keluar. Ya mungkin jalan-jalan atau kemana saya nggak tahu Bu, soalnya kan di sini juga ada. Iya udah, saya cari tahu sendiri aja kalau gitu. Oh, gimana kalau kamu ikut saya aja? Di sini kan ada security lain. Iya Bu. Iya udah, kamu ikut saya, kayaknya saya tahu sih dia kemana. Oh. Ya udah, yuk. Kita duduk di sini ya. Jadi aku udah ngobrol sama anak buah aku Put, biar ikut bantu buat pemasaran produk dari perusahaan kamu. Dan aku juga udah bilang sama klien-klien dan mitra dari perusahaan aku juga biar ikut bermitra juga dengan perusahaan kamu. Jadi itu nanti bisa ngedongkrak apa yang emang udah menjadi kerugian di perusahaan kamu. Aku juga nggak tahu ya. Kalau nggak dibantu sama kamu, mungkin perusahaan aku udah gulung tikar sekarang. Makanya kamu lain kali kalau ada apa-apa, misal emang butuh bantuan aku, ya kamu ngomong apa adanya Put. Kamu nggak usah ngerasa nggak enak. Kalau udah terlanjur kayak gini kan gimana? Aku cuma takut aku ngebebanin kamu aja. Aku cuma takut kamu kepikiran sama aku, padahal kerjaan kamu lebih banyak daripada aku. Sekarang kan perusahaan kamu lagi berkembangnya dan pasti kamu juga banyak kerjaan. Aku nggak mau ngebebanin itu sama kamu. Nggak apa-apa Put, kita kan harus saling ngebantu. Kamu juga udah sering bantu aku. Kayaknya kita emang udah cocok deh buat nikah Put. Ngomong-ngomong masalah nikah, emang kamu pernah ngobrolin itu sama aku? Ya belum pernah sih, soalnya aku takut kamu masih belum siap Put. Makanya aku belum ngomong apapun sama kamu. Sekarang aku ngomong ya karena udah terlanjur ngomong aja. Oh, itu bukan karena dari hati ya? Ya, Karena dari kamu hati. terlanjur ngomong aja. Jadi nggak enak kan yang mau narik kata-kata kamu? Omongan aku itu bener-bener dari hati dan udah lama aku mau ngomong sama kamu. Ya cuman ya karena kata aku tadi, aku cuman takut kamu masih belum siap dengan kondisi perusahaan kamu yang masih seperti ini. Kamu pasti lagi banyak pikiran tentang kerjaan kamu. Tapi aku juga masih bersyukur banget Put, di sela-sela kesibukan kamu
Kau masih tiap hari selalu nyempetin buat ketemu sama aku. Kau masih sering buat ngingetin aku makan, ngajak aku makan. Seharusnya kan aku yang ngajak kamu makan. Iya, karena obat dari segala capeknya aku itu kamu. Kenapa sama ya, Put? Aku juga kalau lagi banyak kerjaan, dia telepon sama kamu, tiba-tiba capek aku tuh langsung hilang semua. Ya itu mungkin kan aku udah cinta banget sama kamu. Aku bersyukur banget deh aku bisa kenal sama kamu dan nemenin kamu kayak gini. Gue pikir kamu ngerasa tertekan, Put, bareng sama aku. Kalau aku tertekan, aku juga nggak mungkin setiap hari pengen ketemu sama kamu. Iya juga ya. Tapi yang penting urusan kerjaan kita kan udah beres. Kamu juga udah dapat solusi, kita udah ngobrol panjang lebar. Panas. Oh, jadi aku ditaruh tempat yang panas sama kamu. Emang kamu mau aku dijemur? Put, aku mau ngobrol serius nih sama kamu. Kita kan udah selesai nih ngobrol kerjaan. Tadi malam orang tua aku juga udah ngobrol sama aku. Mereka pengen aku segera buat meresmikan pernikahan kita. Mereka mau aku segera buat ngobrol sama orang tua kamu. Ya itu pun kalau kamu udah siap. Aku juga nggak terlalu maksa, Put. Kapanpun kamu minta buat aku segera lamar kamu, aku pasti bakalan lakuin. Karena aku pribadi udah siap banget. Aku pasti terima lamaran kamu. Tapi kalau urusan kantor aku udah selesai. Iya, Put, aku juga bakalan bantu kamu. Ya mungkin 1 minggu lagi semuanya udah selesai. Nanti malam kamu juga harus ikut aku buat ketemu sama klien-klien aku. Aku kenalin kamu ke mereka dan sekalian buat tanda tangan kontrak kerjasama. Tapi kamu yakin mereka setuju sama perjanjian ini? Aku udah ngomong kok sama mereka. Mereka cuma pengen ketemu sama kamu dan butuh tanda tangan kamu aja. Soalnya kemarin juga berkas-berkasnya udah aku siapin semua. Ya Jadi kamu nggak perlu khawatir, Put. Semua yang aku lakuin ini atas dasar karena aku emang sayang sama kamu. Kalau nggak sayang, kamu nggak bakal bantu aku. Gitu maksudnya? Iya, aku hanya bantu dengan urusan kerjaan aja. Tapi kalau ini kan aku ngebantu untuk masa depan aku juga. Yang penting kamu jangan terlalu baik sama perempuan lain. Emang kenapa kalau aku baik sama perempuan lain? Ya jangan dong baik. Perempuan itu mikirnya pakai perasaan bukan pakai logika. Misal baik kamu disalahartikan sama mereka gimana coba? Yang penting aku nggak menyalah artikan kebaikan. Nggak boleh. Intinya nggak boleh baik sama perempuan karena perempuan itu cepet baper. Ya kamu ngerasa biasa aja, sedangkan yang perempuan kamu juga nggak tahu kalau dia yang kamu punya perasaan yang sama gimana. Ya udah, aku bakalan bersikap biasa aja. Hanya sebatas kerjaan aja sama semua klien-klien aku yang perempuan. Ya udah, aku cari minum dulu ya. Kamu nggak bakal ninggalin aku kan? Aku cuma bentar kok. Di dekat sini kan ada warung. Ya udah, aku tunggu sini ya. Atau aku mau ikut? Gak apa-apa, kamu tunggu di sini aja. Ntar kamu capean lagi. Ya udah. Kita udah lama banget ya nggak kesini. Hah? Terakhir kali bulan kemarin deh. Habis itu kamu sibuk dengan pekerjaan kamu dan aku juga sibuk dengan pekerjaan aku. Iya sih, makanya aku ngajak kamu ke sini karena aku kangen juga sama tempat ini. Tempat ini juga tempat kita awal kenalan kan. Iya. Dan pertama kali aku nembak kamu. Ya enggak? Iya. Tapi gimana? Gimana apa? Ya masa gini aja. Nggak ada, kamu gak punya pikiran
ke jenjang yang lebih serius atau gimana? Maksud kamu, Fit? Kamu malah Ya. nanya sama aku sih? Ya kan aku juga nggak tahu hubungan ini mau dibawa kemana. Kan kalau kamu nggak ngajak ke jenjang yang lebih serius, maka aku memaksa kamu sih. Biasanya kan kesiapannya lebih dari laki-lakinya gitu loh. Ya makanya aku mastiin, Win. Kamu mau serius sama aku atau cuma mau main-main doang? Kalau kamu emang bener serius, aku bakal ngajak orang tua aku ke rumah kamu gitu maksud aku. Iya, aku mau serius Fit sama kamu. Cuma untuk ke tahap itu aku masih mau ngomong dulu loh sama orang tua aku. Iya udah kalau kayak gitu. Soalnya kamu udah punya masa depan, kamu udah punya pekerjaan yang bagus. Dan aku juga. Kalau misalkan nih nantinya kamu mau berhenti dari pekerjaan kamu, aku ngizinin. Tapi kalau semuanya kamu gak mau berhenti ya gak apa-apa. Tapi kamu beneran kan Fit? Kamu dalam keadaan ini kamu gak bercanda? Iya. Win, coba kamu lihat. Itu bukan mantan kamu. Ada baik. Malah ditaruh di tengah jalan sih. Baik. Kamu jadi tukang sampah sekarang? Aku nggak kenal. Kamu gak usah sombong ya, baik. Win, kayaknya kamu akrab banget sama laki-laki ini. Kamu lupa sama aku, Fit? Aku gak lupa sama kamu, Bay. Hah? Kamu teman aku kan? Iya kan? Satu kelas dulu kan? Hah? Kalau profesi kamu sebagai tukang sampah, kamu gak usah sok-sokan deh pakai jas, tahu nggak? Kamu barusan mau ngomong apa? Hah? Berarti kamu mantan Windy? Kamu sok-sokan banget ya? Hah? Macarin Windy yang sudah punya masa depan yang bagus? Karena aku udah bilang nggak kenal sama kamu, Win. Ya aku juga gak mau kenal Bay sama tukang sampah kayak kamu, Bay. Cuma mau gimana lagi? Dan ini juga kesempatan aku dong buat malu-maluin kamu. Karena kamu udah malu-maluin aku juga, Bay. Kamu gak mikirin. Aku udah jadi mantan kamu dan kamu sekarang jadi tukang sampah. Aku malu banget tahu, Bay, jadi mantan kamu. Lihat nih pacarku yang sekarang. David ini udah sukses, Bay. Dia udah punya mobil baru kayak gini dan aku bakal dinikahin sama dia. Terus apa urusannya sama aku? Ya biar kamu tahu. Aku nggak peduli, Win. Kamu bilang aja kalau kamu malu, Bay. Aku nggak nyangka banget ya sama kamu. Tadi aku ketemu sama Arif jadi sapa. Ketemu sama kamu di sini jadi tukang sampah yang berpakaian rapi, pakai jas seolah-olah kamu itu seorang bos. Hah? Ingat posisi, ya? Aku ini masih peduli lingkungan. Ya. Oh. Tempat sampah ini di tengah jalan. Ya aku pindahin. Bukan berarti aku tukang sampah dong. Udah deh, kamu gak usah alasan, Bay. Lagian kalau bukan tukang sampah, apalagi? Bener banget. Kalau misalkan kamu seorang bos, ya kamu tinggal panggil tugas kebersihan di sini. Gak usah kamu sendiri yang mindahin tong sampah. Hah? Iya, kamu udah biasa ya buat bersih-bersihin sampah. Karena itu kan pekerjaan kamu. Masa kamu gak peduli? Atau mungkin kamu berpura-pura karena kamu ngelihat Windy. Hah? Iya. Iya deh, mustahil juga di depan kayak gitu barusan kamu ngeliatin aku. Win, aku udah nggak mau ada urusan sama kamu ya. Kamu mau pamer pacar kamu yang kata kamu sekarang ini orang kaya banget dan punya mobil mewah. Aku nggak peduli, Win. Ya. Dan asal kamu tahu juga, temen kamu ini, pacar kamu yang kamu bangga-banggakan ini, dia udah ngehina temen aku. Arif. Ya kenapa emang? Oh, Arif, Iya. teman kamu emang serendah-rendah itu banget ya, Bay? Kamu siap-siap ya, Win. Hari ini kamu bakalan kehilangan kerjaan kamu. Kamu siapa ngomong gitu? Kamu tuh gak pantas ngomong seperti itu. Hah? Emang kamu pemilik perusahaan di mana Windy kerja? Hah? Ini jam kerja ya, Win. Seharusnya kamu ada di kantor kamu. Kamu tuh siapa sih? Ngomongnya nggak usah ketinggian juga, nggak cocok, tahu nggak? Cocoknya kamu tuh bersihin sampah di sini, nggak usah sok keren pakai jas kayak gini, nggak ngaruh. Kenalin. Aku Bayu,
calon suami dari atasan kamu. Kamu tuh ngawur apa gimana sih? Makan dulu, makanya sarapan pagi-pagi. Kamu tuh stres banget ya, Bay, mikirin hidup kamu yang kayak gini, miskin kayak gini. Kamu Nggak perlu ngaku mau jadi calon saya bos aku dong, Bay. kamu dikasih tahu malah nggak percaya. Kamu pikir kamu percaya dengan keadaan kamu sekarang? Susah juga sih ngomong sama kamu, Win. Tapi nggak apa-apa. Itu artinya kamu di sini marah ketika aku mendapatkan orang yang lebih dari kamu. Apaan sih, kamu kurang ajar banget ngomongnya. Aku sekarang udah punya pacar. Ya udah, kalau kamu bangga dengan pacar kamu. Iya, kamu nggak usah ngelantur gitu juga ngomongnya, nggak masuk akal, tau nggak? Ngapain aku marah gara-gara kamu mau punya calon saya ini? Maksud aku, kamu tuh gak masuk akal, Bay, ngomongnya. Jangan karena kamu pakai aja seperti itu. Kemudian kamu ngaku-ngaku calon suami dari bosnya Windy. Ngaca dong. Seharusnya kamu malu dong. Meskipun kamu malu dengan keadaan kamu yang jadi tukang sampah kemudian ketemu sama mantannya. Jangan seperti itu dong. Aduh, udah deh, Bay, mending sekarang kamu pergi. Nih, bawa part sama kamu. Bau tau nggak di sini? Kalian kenapa sih cari gara-gara terus? Kamu bisa pergi aja nggak, Bay? Yang jadi gara-gara itu kamu. Ya andai saja kamu gak nyamperin kita, kamu gak bakal masalah seperti ini, tahu nggak? Mendingan kamu pergi sekarang atau enggak aku tendang kamu. Bu Putri, Kalian ngapain? Kok keluar? maaf ya Bu. Terus di kantor siapa yang jaga? Udah aman, saya udah titip tadi. Dan saya bawa Pak Arif. Bu, saya udah pastiin ada yang berbuat masalah dan ini buktinya udah valid. Maksud kamu gimana? Ya permasalahan yang timbul itu akhir-akhir ini bukan karena faktor ketidaksengajaan. Emang ada yang sengaja untuk mensabotase semuanya. Itu pasti orang dalam. Nggak mungkin orang luar bisa tahu strategi kita sih. Ya, orang dalam yang pengen nyingkirin saya dan pengen buat nama Bu Putri jelek. Siapa orangnya? Sudah saya kirim ke email Ibu. Buktinya di situ. Orang terdekat kamu sendiri. Maaf Orang ya, ini akrab banget sama kamu. Bisa-bisanya dia tega ngelakuin hal ini sama kantor kita. Padahal aku udah percaya dia nggak bakal ngelakuin hal kayak gini. Pak Arif juga sering ngeliat tingkah dia yang semena-mena di kantor. Pacar saya juga bilang, tadi ada karyawan yang keluar bareng sama pacarnya di jam kerja. Ya ini mau saya cari Bu. Itu Windy. Sejak kapan? Kenapa Pak Arif nggak cerita sama saya, sama Mbak Vivi? Kenapa nggak ada laporan? Padahal saya udah titipin semua karyawan kantor itu sama Pak Arif loh. Ya saya campurkan dipecat sama. Saya udah jelaskan kok ke Pak Arif. Ya, dia diancam sih Bu. Dipecat. Yang berhak mecat satpam di sini cuma saya sama Mbak Vivi. Windy tuh nggak berhak buat mecat kamu. Sekarang Ya Windy udah. ada di mana? Sepertinya di sekitar taman ini Bu. Kita harus ketemu sama Windy sekarang. Ya udah. Yang penting itu buktinya sudah valid. Sekarang terserah Bu Putri kebijakan apa yang mau Bu Putri berikan kepada Windy. Walaupun dia teman dekat saya, tapi saya rasa kalau sudah tidak profesional dan tidak benar di pekerjaan, kalau saya jadi ibu, saya lebih baik pecat dia. Kalau masalah kerjaan nggak ada teman, nggak ada saudara, semuanya sama aja. Ya udah kita cari mereka. Susah banget ya, Bu. Kamu dapet pacar, udah sekeren kamu, setajir kamu kayak gini. Ya, kalau misal tukang sampah kayak gini kan banyak.
Win, kamu udah kelewatan banget ya Win. Dari tadi aku diem, bukan berarti aku takut sama kalian berdua. Cuman aku malas aja buat ngeladenin kalian. Aku mau pergi, kalian tahan. Mau kalian apa sih? Iya, Kamu kan udah pamer nih pacar kamu Win. karena udah selesai. kita belum selesai bermain-main dengan kamu dan mempermalukan kamu di tempat umum seperti ini. Lain kali kalau kamu mau berpenampilan rapi seperti ini ya, kamu harus tahu situasi dong. Jangan pegang sampah supaya orang melihat kamu itu orang sukses. Tahu nggak? Tapi mau berpenampilan seperti apa? Kalau kenyataannya kamu orang miskin, tetap miskin aja, Pak. Ternyata bener yang dibilang sama Arif ya, kamu bener-bener udah kelewatan ya Fit. Aku bakalan buat kamu malu di sini. Ini bukan salah David, emang kalian berdua Dan kamu Win, aja. kamu bakalan malu juga di sini dan kamu bakalan kehilangan pekerjaan kamu. Ngapain aku malu? Kamu tuh ngomongnya apaan sih, Be? Aku bakal kehilangan pekerjaan aku. Aku Kamu kasih yang tahu ya. ngomong, tukang sampah, kamu ngomong kayak gitu. Win, kamu gak usah munafik ya. Baru kemarin lusa, kamu telepon aku dan kamu ngajak keluar. Aku kasih tahu nih sama kamu. Gak, Fit. Apaan sih kamu? Kurang ajar ya. Kamu gak ngakuin. Emang aku Akal nggak kalau aku? Apa sih, Bay? Aku nggak pernah ngajak tukang sampah kayak kamu. Aku buang ini atau kamu diem? kamu kalau didiamin lama-lama malah ngelunjak ya. Kamu harus dikasih pelajaran tau nggak? Ya. Mau aku masukin di tempat sampah ke muka kamu. Jadi kamu ngapain? Kamu apa-apaan sih, Fit? Bu Vivi, Bu. Lu sopan banget sih. Kamu di sini ngapain? Ini Mbak, dia tuh pacaran di sini bareng sama Windy. Ini anak buah kamu kan? Ini jam kantor, kenapa kamu keluar kantor? Windy, kamu pacaran sama sopir aku? Supir? Ya, dia sopir papa aku. Ya kadang dia juga nganterin aku keluar. Kamu bawa mobil aku ini buat pacaran sama cewek lain? Bu, saya minta maaf, Bu. Fit, kamu kurang ajar banget ya. Win. Aku minta maaf, Win, kamu juga sering keluar kantor dan kamu juga yang sabotase data-data kantor biar kantor kita gulung tikar kan. Kamu juga menjelek-jelekan nama Vivi di depan saya. Aku bener kan kenalan sama kamu? Jadi aku ini calon suami dari bos kamu. Jadi mulai hari ini kamu gak bakalan kerja lagi gitu. Bu, jangan bosan. Oh, kamu kenal? Bagian dari masa lalu aku. Udah, kamu pulang jalan kaki sana. Mobil biar aku yang bawa. Bu, Win, jangan. ini hari terakhir kamu kerja. Aku juga nggak mau memperkerjakan orang kayak kamu. Saya minta maaf ya, Bu. Minta maaf? Setelah mau gulung tikar kayak gini, kamu baru mau minta maaf? Maya, aku minta maaf. Aku bukan tukang sampah ya. Aku kasih tahu nih sama kalian. Ya mana ada tukang sampah kayak gitu? Ya enggak, soalnya Windy ini udah pamerin pacarnya yang katanya tajir ini. Mbak Windy ini masih mau sama David atau David sama saya aja? Mas Arif, dibawa aja. Daripada dia di sini. Udah, aku laporin Papa kelakuan kamu di luar kayak gini. Papa emang nggak suka kamu jadi sopirnya, cuma aku masih mempertahankan karena kasihan sama kamu. Katanya ibu kamu lagi susah di kampung, banyak hutang. David, apaan sih kamu? Kamu tuh cuma model. Tapi Iya udah. lebih parah Ngapain dari masih di sini? Aku juga udah muak lihat kamu. Rif, Ayo, David, Siapa namanya? Vivi. Oh Vivi. Mbak Vivi, lain kali harus lebih ketat ya sama anak buahnya. Jangan sampai kejadian ini terulang lagi. Soalnya Putri ini benar-benar pusing mikirin masalah kerjaan ini. Ya, Bu Putri juga terlalu sabar ngadepin orang-orang di kantor. Tapi kalau nggak ada Vivi, aku juga nggak tahu permasalahan ini gimana. Ya udah gini aja Put. Sebentar lagi kan kamu mau nikah sama aku. Ya kamu kasih tanggung jawab aja sama Vivi kalau misalkan Vivi emang menurut kamu bertanggung jawab. Iya, nanti aku bakal ngomongin sama kamu kalau udah di kantor. Tanggung jawab apa? Bukannya saya udah jadi manajer kayak gini, saya sudah bersyukur, Bu. Kamu harus dapat posisi yang lebih bagus dari manajer, Vi. Kamu orangnya tanggung jawab. Aku percaya sama kamu. Makasih ya, Bu. Dan kayak gini aku bisa ngebuktiin sama papa aku kalau aku bisa kerja sendiri tanpa harus numpang hidup sama papa doang. Iya udah. Bu Vivi, selamat dan
nanti Bu Vivi bakalan segera buat menempati posisi baru Bu Ya Vivi. udah, saya samperin mereka dulu aja. Nggak kasih pelajaran lagi. Iya. Permisi ya. Iya Bu. Kamu jadi mau ngajak aku nikah? Ya Tapi sebelum aku jawab pertanyaan pernikahan ini, aku mau nanya sama kamu. Itu mantan kamu beneran? Kenapa bisa ketemu? Ih, iya. kenapa ketawa? Kamu seneng ketemu sama mantan kamu? Aku kan mau cari minum tadi Put, terus aku lihat tempat sampah ini ada di tengah jalan. Akhirnya aku pindah dan tiba-tiba orang dua tadi itu, makhluk astral itu, Kamu tiba-tiba, jangan bilang makhluk astral kalau kamu pernah suka sama perempuan itu. soalnya mereka jahat banget sama aku Put. Aku dibilang tukang sampah dan aku dihina, aku direndahkan sama mereka. Dan kamu tahu, itu orang yang merendahkan Arif. David itu, dan dia pura-pura nggak kenal juga sama aku. Oh, iya aku baru ingat tadi kamu bilang. Iya, aku ingat. Jadi itu teman kamu, teman Arif juga. Iya, dan aku udah pas banget mereka bisa malu di sini dan mereka bakalan jerah Put, nggak bakalan kejadian kayak gini lagi. Terus Makasih gimana? ya. Kamu sebelum jawab, kamu mau nikah atau enggak nih sama aku? Tadi kan aku udah jawab, aku nggak bakal nolak lamaran kamu, guys. Ada. Bertahun-tahun kita pacaran, aku nggak mau dilamar sama kamu. Berarti kita harus segera ngomong sama orang tua kita masing-masing. Nggak bisa. Kamu yang harus ngobrol sama orang tua aku. Ya udah, sekarang